Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, semoga semuanya dianugerahi umur panjang untuk taat kepada Allah, dan semoga sehat lahir dan batin. Kepada para pemirsa yang budiman, materi sekarang adalah tambahan sebagai pendukung materi part ketiga tentang dunia adalah darul gurur. Pemirsa sekalian yang budiman, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya telah dijadikan indah menurut pandangan manusia keinginan untuk rasa memiliki berupa perempuan, anak-anak, menumpuknya harta berupa emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Yang demikian itu adalah kesenangan hidup di dunia. Hanya kepada Allah lah sebagai tempat kembali yang baik. Para pemirsa yang budiman, ayat ini Allah sedang menerangkan bahwa satu persatu yang Allah firmankan itu adalah merupakan perhiasan, mulai dari perempuan, anak, menumpuknya emas dan perak, kuda pilihan, kalau sekarang mungkin adalah kendaraan yang mewah, yang mahal, Alphard, kemudian binatang ternak, kemudian sawah ladang. Allah katakan itu adalah hanya kesenangan hidup di dunia, tapi semuanya yang terbaik apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, penyaji akan menyampaikan beberapa hikayat sebagai pendukung part yang ketiga. Ada pengemis buta yang menggunakan alat batok untuk meminta-minta di lorong jalan. Para pemirsa, itu batok hilang karena ada orang jahil ditendang. Sehari semalam suntuk. Itu si buta yang ada di pikirannya mikirin batok, kemana batok gua, kemana batok gua. Maklum, karena batok itu
alat untuk meminta-minta, di mana ia akan dapatkan uang rezeki. Tapi yang ingin pemirsa sampaikan, para pemirsa, itulah orang yang terkena penyakit hubu dunia, cinta dunia, hanya dengan gara-gara batok yang tidak seberapa nilai harganya, itu akan menjadikan pikiran selalu semalam suntuk mikirin batok. Mana batok gua, yang diingat itu batok. Karena memang batok itu bagian dari dunia, itu artinya dia telah cinta kepada batok, cinta kepada dunia. Tapi di sisi lain dia lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, sholat juga enggak. Coba itu, bayangkan para pemirsa, mungkin dinamika sekarang yang terjadi, ada orang meninggalkan sholat maghrib, sholat isya gara-gara hubu dunia, nyariin ayam yang maghrib sampai isya belum kembali ke kandangnya. Apa kalau itu bukan hubul ayam? Ayam itu bagian dari dunia. Bagaimana kalau di antara kita dinamika yang terjadi pada umumnya, kalau hilang batok saja itu bisa melalaikan kepada Allah, melalaikan ibadah, melalaikan beramal soleh, melalaikan mati, melalaikan alam akhirat. Bagaimana kalau hilangnya bukan batok, hilangnya bukan ayam, tapi hilangnya jabatan dan kedudukan, hilangnya adalah mobil Alphard. Amat sangat membahayakan orang yang terjangkit penyakit hubu dunia. Itulah hikayat yang pertama. Hikayat yang kedua, ada suatu peristiwa resepsi pernikahan yang gak umum. Sebelum diadakan ijab kabul, ada qori yang membaca Al-Quran. Kok yang dibaca surat Yasin, para pemirsa? Kan tidak umum. Mengapa? Karena tuan rumahnya adalah tuan rumah yang kurang peka terhadap agama, atau mungkin dia adalah hubu dunia, cinta dunia. Dia sokibul aja, kurang apa, itu rumahnya mewah dan megah, dinding lantainya pun itu bisa buat ngaca. Di saat resepsi pernikahan, maka ada seorang qorinya tidak dipesan terlebih dahulu. Akhirnya ketika naib minta untuk dibacakan Al-Quran sebagai pembuka akad nikah, maka qorinya menanyakan, ada Al-Quran atau enggak? Karena ini bukan qori biasa, berarti enggak hafal Al-Quran. Maka pantas kalau dia menanyakan Quran, dicarilah di sekitarnya, tidak ada Al-Quran, para pemirsa. Rumah yang begitu megah mewahnya, pemilik rumah tidak punya Al-Quran. Itulah yang akhirnya surat Yasin yang dibaca. Ini dapat kita ambil pelajaran. Itulah sosok orang yang mungkin terjangkit hubu dunia, mencintai dunia. Bagaimana tidak, rumah yang begitu megah dan mewah, mungkin harganya miliaran, Quran saja tidak punya. La haula wala quwata illa billah. Kita bisa mengambil pelajaran sebagaimana pelajaran hikayat ini. Hikayat yang ketiga, Abu Nawas pada suatu ketika berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Lalu dia menebang kayu, tiba-tiba kampaknya terpental jatuh ke lembah. Tiba-tiba pula nongollah sosok jin yang berbentuk manusia. Seraya berkata, wahai Abu Nawas, apakah ini kampakmu? Abu Nawas jawab, ini bukan kampakku. Karena kampaknya Abu Nawas itu terbuat dari besi, sedangkan kampak yang diperlihatkan oleh jin itu adalah berupa perak.
Jin turun, kemudian naik lagi. Hai Abu Nawas, apakah ini kampak engkau? Abu Nawas menjawab, bukan, karena itu kampak berupa emas. Jin turun lagi, kemudian naik lagi. Apakah ini kampakmu, hai Abu Nawas? Oh iya, ini kampakku. Itu para pemirsa, kampaknya sudah jadul, dan kampak itu jika dijual, dihargai, itu tidak seberapa dengan harga perak dan emas yang tadi jin diberitahukan. Hikayat ini ada pelajaran apa? Mari kita petik. Itulah sosok di antara hamba Allah, sosok seorang Abu Nawas yang kepribadiannya mempunyai sifat jujur, dan barang siapa yang ketika hidup jujur, insya Allah mujur selamat dunia akhirat. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari hikayat Abu Nawas ini, Abu Nawas di sini kolbunya tidak terjangkit penyakit amrodul qulub, penyakit hati, tidak mempunyai hati yang kotor dengan najis hubbu dunya. Terbukti dengan ketika diperlihatkan kampak dari perak dan emas, dia tidak mengakuinya. Berbeda mungkin dengan kita, dengan punya kampak yang aslinya besi yang jadul, kok diperlihatkan perak dan emas, pasti kita akan berbuat dusta, dan pasti kita akan mengakui kampakku itu emas. Itulah hikmah serta makna pelajaran yang oleh para pemirsa untuk memetik, dan itu sebagai pilihan kita mau yang mana. Mau menjadi orang yang hatinya, jiwanya kotor, penuh dengan najis manawi, atau kita untuk bersih tapi kita akan selamat dunia akhirat. Para pemirsa yang budiman, selanjutnya adalah satu hikayat, satu riwayat, di mana pada suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam, gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi seraya berkata, wahai Muhammad, Allah telah uluk salam untukmu, serta Allah pula telah berfirman. Isi firmannya, hai Muhammad, maukah apabila bukit-bukit sekitar Mekah aku jadikan emas untukmu? Bagaimana sikap Rasulullah atas tawaran Allah? Bukit akan dijadikan emas oleh Allah untuk Nabi. Kayak apa dan bagaimana sikapnya? Uswatun hasanah kita, Nabi kita, Rasul kita. Rasul seraya menjawab, tidak ya Tuhanku, aku akan memilih, wahai Tuhan, satu hari kenyang, satu hari lapar, agar saya menjadi hambamu. Ketika aku kenyang, saya bisa bersyukur kepada Engkau dan saya akan memuji kepada Engkau. Dan jika saya lapar, maka saya akan bersabar dan saya akan merendahkan kepada Engkau ya Tuhan. Riwayat ini, peristiwa ini dilatar belakangi dengan adanya satu peristiwa, bahwa pada suatu ketika sahabat Umar dan sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mencucurkan air mata, menangis. Mengapa itu sahabat menangis? Karena melihat pemimpinnya Rasulullah bangun dari tidur, di mana tidurnya Rasulullah di tempat yang kasar, menggunakan pelapah korma. Kemudian setelah bangun dari tidur, bekas-bekas pelapah korma itu ada pada tubuhnya, badannya, istilah lain ngecap. Sementara sahabat itu melihat
Raja Kaisar, Raja Romawi, mereka seorang pemimpin, ketika tidur di atas kasur yang lembut, empuk, terbuat dari sutra. Dari peristiwa inilah sahabat menangis mencucurkan air mata karena sedih melihat pemimpinnya prihatin sebagaimana yang ia lihat. Dari latar belakang inilah yang menjadikan Allah mengutus kepada malaikat Jibril untuk menawarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata Rasulullah tetap untuk menjadi pribadi seorang hamba Allah, Rasulnya Allah, Nabinya Allah, untuk tidak menjadi pribadi yang hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kalau Nabinya saja tidak cinta, bagaimana kalau misalkan Nabi saat itu menjadi sosok pemimpin yang hubbud dunya, yang dengan pemimpinnya tidak mencontohkan cinta dunia saja, umatnya begitu banyak yang cinta kepada dunia. Bayangkan kalau dulu Rasulullah mencontohkan hubbud dunya, ini sealam jagat seluruh manusia akan cinta kepada dunia semuanya, yang pada akhirnya semuanya akan ahli neraka semuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dari riwayat ini pun para pemirsa, untuk kita jadikan sebagai pelajaran, dengan adanya suatu fitnah mereka orang-orang kafir di luar Islam, apakah Yahudi atau Nasoro, mereka telah memfitnah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana isi fitnahnya bahwa nabinya umat Islam yang namanya Nabi Muhammad itu adalah gila perempuan. Perempuan itu kan bagian dari dunia. Maka cerita ini dapat mematahkan argumen mereka, sangkaan mereka, tuduhan mereka, fitnah mereka. Kalau Rasul disangkakan oleh mereka, dituduh oleh mereka gila kepada dunia rupa perempuan, maka saat itu Rasul pasti akan menerima tawaran dari Allah kalau bukit itu jadikan emas. Tapi Rasul menolaknya. Itu artinya ketika mereka telah menuduh Rasul, dapat dipatahkan dengan riwayat ini. Para pemirsa yang budiman, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin, yang artinya cinta dunia, yaitu cinta terhadap harta, cinta terhadap tahta, yakni jabatan dan kedudukan, cinta terhadap wanita, itu sebagai pangkal dari segala kesalahan. Jadi cinta kepada dunia ternyata para pemirsa itu sumber dari seluruh masalah kehidupan manusia, sehingga jatuh di dalam kerendahan, kehinaan, serta kesalahan, kejahatan, kedoliman, ketidakadilan. Itu semuanya berpangkal daripada cinta terhadap dunia. Itu maka oleh karenanya, mari kita bersama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan taufik serta hidayah, terkhusus taufik dan hidayah, supaya Allah memberikan, menganugerahkan jiwa kita, hati kita, untuk tidak terjangkit penyakit hubbud dunya, yang dengan demikian kita akan menjadi pilihan hamba-hamba Allah sebagai hamba yang insya Allah hidupnya selalu mendapatkan ridhonya, yang pada akhirnya kita oleh Allah akan ditempatkan di hari kemudian di surganya Allah, Jannatun Na'im. Semoga bermanfaat.